Oke, baik, perkenalkan nama saya Muhammad Soludo Ngamarta. Saya alumni dari Politeknik Negeri Lampung, D4 Teknologi Pemurnian Ikan. Saat ini saya sedang melanjutkan studi juga di Politeknik Negeri Lampung di jurusan tanaman pangan untuk S2-nya. Jadi untuk pemenihan banyak ya, kita kan di sini ada beberapa ikan yang kita budidayakan juga, ada nila, lele atau segala macam ya. Untuk pembenihannya kita pakai sistem alami dan sistem buatan sementara ini. Seperti itu. Untuk buatan kita suntik, untuk yang alami sebenarnya untuk yang buatan ini kita kalau untuk suntik biasanya kan saya lakukan di SMK karena juga ada kerjasama sama SMK kan sebelumnya. Untuk yang kebanyakan sih alami. Tapi setelah alami kan untuk biasanya di kolam ini kalau misalkan kita mijah mulai sore hari, di paginya itu telur masih sisa. Nah, itu kita lakukan pengurutan seperti itu. Untuk CPIB sebenarnya untuk sertifikatnya kita nggak ada, tapi untuk penerapannya di lapangan kita pakai CPIB. Jadi untuk kualitas induk, genetiknya kita usahakan sejauh mungkin ya. Terus juga untuk proses karantina, terus dan lain-lain lah, intinya sesuai standar dari CPIB seperti itu. Untuk air di sini kan karena sebelumnya kita kan pakai PDAM karena PDAM tuh makin naik kan kita kan kalau untuk usaha kan cost-nya kalau bisa kita tekan sih. Jadi kita lakukan pengeboran di sini. Setelah kita lakukan pengeboran ternyata airnya juga nggak jauh beda kualitasnya. Jadi ya tetap karena kualitasnya cukup oke, kita pakai juga airnya. Jadi kita 100% pakai air bor saat ini. Untuk fasilitasnya sih udah cukup lumayan ya, kita udah cukup dari segi kolam. Kita kan punya kolam sekitar sekarang kita ada 2 farm. Jadi di farm satu ini sekitar 20 kolam. Kolam kecil, nah sini kan kolam-kolam pemijahan sama kolam karantina. Kalau untuk kolam tampung ada di farm 2, jadi lokasinya lebih terbuka dan sedikit lebih besar kolamnya. Untuk kolamnya, untuk akses lokasi kan nggak jauh juga sih dari jalan besar ya. Seperti itu sih. Untuk SNI ya sesuai pasti. Kalau untuk sertifikat kan kita nggak mengeluarkan ya. Kalau untuk sertifikat tuh biasanya balai-balai aja yang mengeluarkan. Mungkin induk, kalau induk kan sebagian, kalau untuk lele ada beberapa petani kita yang kita ambil lelenya. Kita kan sebagian besar kan trading, berjualan dan juga kita membenihkan kalau ada pesanan yang terlalu banyak. Jadi ada beberapa petani kita yang nggak sebagian besar sih, tapi sebagian kecil yang sudah sertifikat dari balai seperti itu untuk indukannya. Biasanya untuk penerapan biosecurity kita biasanya untuk pencucian aja sih. Kalau untuk di pintu masuk kita nggak terapkan seperti kayak hatchery yang ini karena kita ikan kan keluar masuk juga ya. Jadi biasanya kita lakukan perendaman aja. Perendamannya juga pakai antibakteri. Jadi begitu ikan masuk ke farm, kita aklimatisasi di ember-ember, baru kita kasih larutan antibakteri. Setelah itu untuk pencucian baknya paling kita pakai deterjen aja sih. Deterjen kita cuci. Udah itu aja mungkin. Untuk serokan mungkin ya. Untuk serokan kan kita ada beberapa serokan. Biasanya untuk pemakaian serokan misalkan ada kolam terkena penyakit, itu kita rendam sama antibakteri atau kita cuci pakai deterjen seperti itu. Supaya nggak jadi carrier ke kolam yang lain kan. Seperti itu. Pakai kita untuk proses pengobatan banyak ya untuk caranya. Biasanya di tempat-tempat budidaya juga tekniknya macam-macam. Ada yang kalau untuk di BBL karena saya pernah lihat tuh di BBL dia orang pakai perendaman air tawar. Nah kita kan kalau misalkan di tawar kita melakukan perendaman air garam terus juga kita pakai ada beberapa antibakteri juga kita pakai. Dan obat-obatan yang dijual kayak misalkan obat-obatan dari Boster, dari NASA itu kita pakai juga gitu. Untuk teknik pengobatannya macam-macam ya. Saya rasa juga di beberapa farm juga macam-macam. Ada yang dilakukan
karantina, di beberapa akuarium atau kolam. Ada juga yang dimasukkan ke kantong dan macam-macam lah. Itu tergantung dari farm-farm masing-masing sih dalam pengalamannya ya. Kalau kita biasanya kita karantina aja sendiriin di kolam yang terisolasi gitu, yang paling jauh dari kolam yang lainnya. Itu bisa kita sendiriin gitu. Baru kita obatin di situ. Gitu. Pakan ya pastilah. Karena kan pabrik semua ya, pabrikan semua. Kita pakai untuk pakan kita pakai High Pro. Karena kita cari kualitas yang paling bagus ya untuk segi protein dan tidak terlalu mahal juga. Kalau untuk koi kita macam-macam, kita pakai Hiroyuki, pakan warna ada Hiroyuki. Terus ada beberapa macam lah untuk merek untuk koi, untuk pakan warna. Kalau untuk benih PF 800, 500, 1000 itu kita pakai dari Matahari Sakti. Itu. Paling Fengli juga kita pakai. Kalau untuk pakan yang size besarnya min 1 min 2 itu kita pakai High Pro. Ya. Ya pasti ya kalau untuk seleksi induk ya di awal ya. Karena kita pertama kan yang harus kita pikirkan juga seleksi induk. Biasanya kalau untuk koi kan, untuk yang kita banyak pijat di sini itu koi sama nila. Nah, kita usahakan karena untuk indukan sertifikat itu kan kalau misalkan kita beli dari luar kan terlalu mahal. Nah, karena kita memang orang perikanan, karena kita tahu sedikit paham tentang genetik. Nah, jadi kita cari indukan yang kira-kira jauh nih genetiknya supaya nggak inbreeding dia, gitu. Jadi misalkan kita ngambil indukan dari Tanggamus untuk jantannya saja. Nah, betinanya kita ambil dari Lampung Timur gitu. Jadi untuk menghindari pemijahan satu darah seperti itu. Itu untuk seleksi induk. Selanjutnya untuk pemeliharaan tadi ya. Jadi untuk pemeliharaan benih ya untuk SOP-nya kan sama aja sih sama farm-farm lainnya. Dari pemijahan kita seleksi induknya, jauh genetiknya, terus dilakukan pemijahan, terus setelah menghasilkan benih kita perawatannya kayak penyiponan segala macam, pakannya sama aja sama farm-farm lainnya, normal-normal aja lah, SOP-nya sama aja. Gitu. Untuk limbah di farm 1 nggak ada ya, nggak ada kita nggak ada pengelolaan limbah karena ya memang itu PR juga sih, karena kita kan di sini di pemukiman ramai penduduk ya, itu repot juga. Jadi ya biasanya langsung kita buang aja. Tapi kalau untuk di farm 2 itu malah seneng dia petani-petani, karena limbah dari perikanan ini ternyata jadi pupuk yang bagus. Jadi sawah yang ada di farm 2 itu yang satu aliran di buangan kita itu sawah yang paling salah satu yang kemarin itu pas gagal panen itu jadi yang paling bagus. Cukup paling bagus lah gitu di daerah situ, karena dia air tercukupi kan, terus pupuk dari kotoran si feses ikan ini yang ada kandungan banyak, kaya akan kandungan unsur haranya, itu jadi pupuk si tanaman padi tadi gitu. Jadi subur padinya. Kalau untuk di farm 1 belum ada pengolahan limbahnya, tapi untuk di farm 2 kita langsung buang ke sawah-sawah aja gitu. Oke, baik. Untuk awal mulanya ya kita flashback ke belakang. Sebenarnya saya ini kan suka ikan ini karena lingkungan tempat tinggal saya juga semuanya emang rata-rata pembenih ikan semua. Di Baglan itu salah satu penghasil salah satu penghasil bibit ikan lele terbesar di Lampung, salah satunya. Sebelum Metro bahkan. Jadi sebelum Metro mulai besar seperti sekarang, sempat di salah satu desa di Gedung Tatan juga sempat produksi yang besar-besaran juga, salah satunya di desa Baglen. Sampai di tahun 2000 itu sudah sama sekali nggak ada yang main lagi. Nah, saya cobalah mau nyoba-nyoba
kelas berapa ya, SD itu ya, kelas 3 SD kalau nggak salah. Nah saya coba-coba, saya mijah, ternyata berhasil. Apa namanya, otodidak lah mungkin ya. Karena ngelihat sebagian ngelihat juga sih, diajarin teman-teman yang udah mulai mijah ikan lele gimana. Ternyata sama cara mijahnya, saya mijah ikan komet dan ikan koi waktu itu. Jadi saya mijah bisa. Nah ada apa namanya sedikit masalah di saat saya apa namanya SMP. Jadi ayah saya itu matanya ada gangguan lah, dan saat ini mengalami kebutaan. Jadi ayah saya itu mengalami kebutaan, dan situ apa namanya jadi kilas balik dari saya sendiri, karena yang mencari nafkahnya udah nggak ada lagi nih yang bisa. Nah, jadi saya terpaksa harus terjun untuk jualan cabutan, tahu nggak? Cabutan di SD, nggak tahu ya? Nah, cabutan itu. Jadi saya sempat jualan itu sama adik saya. Ya, adik saya. Jadi ada di salah satu SD di Bagelen juga saya jualan itu. Nah berkembang lah, saya punya modal. Saya buka kios akuarium kecil-kecilan. Jadi kalau misalnya kalian lihat di maps Bibit Gurame Lampung di kilas balik tahun 2018 kalau nggak salah, 2017, itu masih ada tuh toko kecil-kecilannya di depan rumah itu, masih ada akuariumnya. Gitu. Nah setelah itu lanjut lagi, saya masuk ke SMK Perikanan kalau nggak salah, itu masuk 2000, lupa saya tahun 2000 berapa, masuk ke SMK Perikanan. PKL lah di Biro Laut Khatulistiwa. Nah karena usaha tadi nggak ada yang ngejalanin, pilot nggak jalan lah. Nah, setelah itu bingung, muter otak, sempat jualan apa namanya spirulina untuk masker, itu jualan tas segala macem, tas perempuan. Nah, terus sedikit ada modal, coba daftar kuliah, nekat aja. Nekat daftar kuliah, itu pertama registrasi 250.000 kalau nggak salah. Nah, bingung kan bayarnya gimana kan, karena 4 juta dapat UKT. Bingung, udah nekat aja lah. Coba lagi buat kolam, 2 kolam itu untuk ikan gurame. Nah dari situ Bibit Gurame Lampung terbentuk 2018. Di akhir tahun 2018 apa, kalau nggak salah ya. Dan legalnya tahun 2019. Legal usahanya untuk Bibit Gurame Lampung, badan usahanya ya. Kalau untuk, kan saya ada 2 badan usaha, Bibit Gurame Lampung sebagai apa namanya pembenihannya, Arta Jaya Fish Farm sebagai distributor atau penyalur benihnya, seperti itu. Terus lanjut lagi, saya buka farm 1, ternyata permintaannya banyak ikannya. Terus saya punya beberapa mitra, nah saya buka farm 2 ini. Gitu. Dan karena dulu saya membenihkan untuk mijah sendiri, beli telur segala macam, ternyata kalau untuk saya sebagai pedagang, untuk profitnya kurang apa namanya oke nih buat, apalagi kalau misalkan saya kuliah, apalagi PP tataan Raja Basa dengan UKT 4 juta kan, nah, gimana nih motor otak. Jadi terpaksa saya jualan gitu, terjun jualan, belajar digital marketing segala macem, baru kembangin ini juga. Sebenarnya bantu teman-teman dari angkatan 18 TPI, terus berkembang lah sampai saat ini gitu. Terus untuk pelebaran kita saat ini juga kita lebarkan usaha Moedok ini kan kita ada 3.000 pelanggan aktif. 3.000 pelanggan aktif, 18.000 database kita punya. Jadi 18.000 database, 3.000 pelanggan aktif yang setiap tahunnya beli. Itu kan bingung tuh mau apa namanya ngebuang ikan ini kemana nih? Ngejual ikan ini. Nah kita tampung kembali untuk dijadikan produk frozen tadi. Ikan beku, ikan patin beku, terus ikan lele, ikan nila, dan banyak olahan lain. Nah, kita diversifikasiin. Jadi kita buat bentuk olahan ikan beku yang cepat disajiinnya gitu. Mungkin itu aja sih. Gitu. Kalau apa profit itu bisa di Perputaran uang ya? ya perputaran uangnya Itu nggak bisa diomongin sih. Itu di balik layar aja kayaknya. Ya intinya perputaran uangnya double digit lah. Profit per bulannya. kalau banyaknya benih Banyaknya benih, keluar berapa per bulan? kita nggak bisa sebutin kalau banyaknya keluar benih karena macem-macem kan.
Gitu. Yang paling banyak komoditas? Paling banyak untuk saat ini keluar ikan nila sama ikan koi. Untuk di bulan ini kemarin apa es yang banyak keluar? Nila ya? Nila. Bulan ini nila. Karena setiap bulan tuh berbeda-beda. Misalkan bulan Desember, ini ikannya yang naik, ikan apa nih? Karena kan kita udah punya data 5 tahun nih, 7 tahun. Kita punya data 7 tahun untuk apa namanya pembeliannya. Misalkan bulan ini ikan apa nih yang perlu kita stok? Kita udah tahu semuanya. Jadi koi kita harus pijat di bulan apa? Kita udah tahu. Ramenya di bulan apa? Berapa pembelian di bulan ini kita tahu. Sespesifik itu. Bahkan apa namanya insight dari apa namanya sosial media itu pun kita catat. Jadi transaksi ini dari mana nih? Dari WhatsApp atau dari Instagram atau dari TikTok atau dari apapun itu kita catat semua. Karena kan data penting. Ya. Kayak kemarin ada apa namanya sedikit studi kasus untuk TikTok ya. TikTok kan kemarin begitu ditutup TikTok Shop-nya bingung penjualnya kan. Karena mereka nggak punya database-nya. Ya. Karena bisnis yang penting itu database-nya, bukan apa namanya banyaknya jumlah followers-nya dan lain-lain. Itu nggak penting. Yang penting database-nya. Kalau misalkan kalian mau punya 10.000 nomor HP atau 10.000 email, apapun bisa kalian jual. Gitu. Kalau untuk penjualan, kan kalau offline kan itu ya apa mulut ke mulut. Gitu. Kalau online udah megang apa aja mas? Nah, uniknya kita ini, kita mulai ini dari online. Bibit Gurame Lampung ini. Jadi 99% penjualan kita online, makanya nggak kelihatan kan dari jalan kolam-kolam kita atau segala macam. Karena 99% online gitu. Jadi nggak ada transaksi, sedikit banget transaksi offline. Bahkan nggak ada. Dan kita juga saat ini udah terafiliasi dengan 50 farm yang ada di Indonesia, khususnya di Pulau Jawa. Jadi kedepannya kita mau ngembangin salah satu aplikasi, kita mau ngejalanin startup di digital. Ini lagi pengembangan dan sudah jalan 2 bulan dari bulan Juni Juli kalau nggak salah. Itu udah jalan. Jadi kita udah ada pengiriman di Surabaya, di Serang juga udah ada. Sebelumnya kan kendalanya kita di pengiriman. Jadi misalkan kita kirim ke Batam itu ongkos kirimnya saja per kolinya 850.000. Sedangkan harga benihnya per 1.000 ekornya cuma 850.000 juga untuk gurame size 2 cm. Kalau misalkan 850.000 untuk ongkir, kayaknya jarang ada orang yang mau kan. Gitu. Jadi kita buka cabang di sana juga, terafiliasi lah kerjasama di sana. Jadi kita bantu pasarkan. Gitu. Dengan plastik dari kita, plastik packing dari kita, segala macam dari kita. Gitu. Itu masih pengembangan. Bisa diceritain pas COVID-19 itu kan usaha-usaha lain pada Nah, itu. ya. Itu tempatnya Mas Saulino gimana keadaannya pas itu? Jadi pas COVID itu tahun 2019 ya, akhir ya? 19 akhir mulai. Itu sempat 1 minggu di stop pengiriman, kita bingung. Untuk pengiriman apapun itu ya, itu sempat di stop 1 minggu kalau nggak salah, kita nggak bisa kirim. Tapi setelah itu karena diregulasi lagi untuk pengirimannya boleh untuk pengiriman barang dan logistik, nah itu kita jalan lagi di situ. Dan itu tambah gila lagi karena orang di rumah semua kan. Jadi kita diversifikasi usaha kita jadi aquaponik ID, jualan bilik damber, sekaligus panduan, tanaman, terus sama ikan-ikannya juga itu pecah juga. Kita buat free ongkir juga, itu penjualan paling gila di sampai saat ini di zaman COVID itu. Jadi mungkin berkembang saat ini dengan aset yang kita punya saat ini itu salah satunya dari COVID itu. Gitu. Selama perjalanannya sampai sekarang ini udah ada berapa orang mas yang di sini? Silih berganti atau sampai stay aja sampai saat ini? Yang sampai stay ini aja. Kalau stay sampai saat ini di bagian packing Mas Dani, pengiriman ada Mas Saat tapi udah freelance saja saat ini. Mas Haki bawah. Mas Topik itu bagian editing. Terus ada freelance beberapa orang freelance, 3 orang freelance, kurang lebih sekitar 7 sampai 8 lah. Kebanyakan kita freelance karena kita kan untuk apa namanya? Untuk
gaji UMR susah. itu cukup pikir juga kita. Beberapa orang freelance untuk yang di sosial media ya khususnya. Oke, untuk saat ini karena ada si Moedok tadi, jadi kita juga main di pembesaran tapi untuk penampungan aja, untuk nampung. Jadi sebagian kita nampung untuk saat ini dari mitra aja, dari yang tadi 3.000 pembeli aktif kita tampung dari situ. Dari 3.000 itu pun itu bertonton itu sebenarnya ikannya, karena walaupun orang kan kita juga jualan kebanyakan retail ya. Retail itu di bawah 1.000 ekor. Kadang juga di atas, kalau untuk petani besar di atas 10.000 juga ada, tapi nggak sebanyak itu karena kita jualan retail. Ada yang pengambilannya 500 ekor. Nah, itu kan mereka kan bingung mau jualnya kemana. Nah, disitulah kita ada gitu. Kalau dari apa yang udah terjadi selama ini, ada keinginan buat buka pembesaran yang memang dari awal sampai akhir nggak, Mas? Untuk saat ini enggak sih. Enggak. Karena kan kita sebenarnya juga kita kan saya tadinya awalnya niatnya ingin buka cabang juga ini. Ya. Karena untuk farm itu ternyata nggak bisa sulit untuk di franchise. Tahu franchise nggak? Waralaba franchise itu. Franchise itu kalau misalkan kalian beli Taite atau KFC itu franchise tuh. Kalian juga bisa punya KFC. Terus Pertamina itu franchise. Bukan beli mereknya, dia kerjasama dengan merek itu dan kita buka ya mitra. Ya rata-rata semua yang ada Alfamart tuh franchise juga. Kalau ini susah dicetaknya untuk franchise. Karena kita harus buat kolam juga kan di sana atau segala macam. Jadi salah satu caranya saya gunakan tadi terafiliasi. Untuk farm yang terafiliasi sebenarnya 2.000 farm. Tapi 50 farm itu farm besar aja. Jadi dengan farm-farm kecil. Jadi misalkan saat ini nih yang masuk ke kalian chat ke Bibit Gurame Lampung. Begitu ngechat kan ada link yang dikasih. Admin. Link otomatis yang dikasih. Kalian klik link itu kan ada penjelasan itu banyak. Profil kami, seluruh sosial media kami, pembeliannya lewat mana, Shopee-nya lewat mana, terus TikTok segala macam semuanya lah. Nanti diarahin ke dari daerah mana. Misalkan dari daerah Surabaya nih. Misalkan dari daerah Surabaya, nanti kita cari farm yang terafiliasi dengan kita di daerah Surabaya. Gitu. Baru nanti Gojek akan ngirimin ke situ. Gitu. Itu udah jalan sekitar dari bulan Juni-Juli lah. Sampai saat ini udah jalan. Itu bisa dijelasin nggak, Mas, kok bisa afiliasinya udah menyebar nasional? Nah, itu. Bisa dijelasin dikit-dikit. Jawabannya cuma modal. Kan kita nggak banyak modal. Kita yang pertama farm 2 ini kan diinvest sekitar 25 juta sama salah satu teman lah. Kita sama-sama sharing 25 di sini tadinya. Kita buat kita kan narik listrik juga 0,5 kilo dari trafo. Karena kan kita narik daya besar kan. Kita tarik 0,5 kilo, kita buat sumur bor. Ini sumur bornya sekitar kurang lebih 40 berapa meter gitu. Cukup dalam juga. Dengan volume keluaran juga yang cukup agak gedean lah. Pilot di bawah. Jadi begitu buat baru berapa kolam gitu ya waktu itu. Belum ada ya, belum 8 kolam, baru 4 kolam kalau nggak salah. 4 apa 5 gitu. Terus kita tebar, itu udah modal keseluruhan itu, udah sama tebar sama gaji yang ngurus. Pilot 1 bulan kemudian. Nah dari situ kita pikir lagi. Jadi untuk budidaya ini ya salah satunya kita harus pertimbangin aspek-aspek lain kan. Banyak lah aspeknya, nggak bisa saya jelasin satu-satu. Yang kedua dari segi biaya modal. Begitu pilot, bingung kita kan mau mulai lagi gimana. Karena kalau ya saya bukan anak orang kaya kan. Kalau anak orang kaya begitu modal 200 juta gagal dimodalin lagi. Kalau kita kan kalau gagal nggak bisa mulai lagi, bener ya? Mau nggak mau nggak boleh harus gagal, gitu. Coba terus aja. Terus akhirnya intinya bisa terhubung, istilahnya kan terhubung. Terafiliasi. Nah, terus ada pemikiran lah sama teman-teman kita meeting. Kalau kita bisa nyetak
Rp100 di Lampung, kenapa enggak kita cetak Rp100 di daerah lain? Bener nggak? Bener nggak? Jadi kayak misalkan Alfamart nih, Alfamart nyetak Rp100 di daerah sini, kan ada satu nih. Kenapa nggak dia cetak 11 total saat ini grey-nya kan 11 ribuan, 17.000 grey. Kenapa nggak dicetak Rp100 tadi di 17.000 tempat? Bener nggak? Untung sedikit tapi banyak. Ya salah satunya itu kalkulasi kan, karena pengusaha itu berhubungan sama kalkulasi. Makin besar gulungannya, makin besar juga dia dapat. Kalau saya buka di sini doang ya dapatnya cuma Rp100. Gitu. Rp100 misalkan analoginya lah, analoginya dapat Rp100 sebulannya. Tapi kalau banyak kan kaliin aja, makanya bisa besar. Gitu. Tantangan atau masalah terbesar yang apa ya? Bukan sekali muncul itu, yang pasti muncul apa, Mas? Tantangan dari segi apanya tuh? Ya pelaksanaannya ini. Untuk yang afiliasi tadi atau untuk pembenihannya, untuk usahanya? Untuk usahanya. Untuk tantangan itu banyak lah, banyak. Pertama kompetitor kan, pasti. Karena kita jual ikan itu paling mahal di antara mereka. Ya. Jadi karena kita jual berdasarkan kualitas kan, kualitas dan garansi. Petani itu kan mau kalau ada garansi. Kalau nggak ada ya ngapain dia beli? Bener nggak? Iya. Karena apa namanya, kepastian lah, kepastian panen, kepastian pembelian. Begitu dia beli apa namanya, ini dari kita ya kita beli juga gitu. Kalau misalkan nggak ada yang mau beli gimana? Itu kan masalahnya di petani kan. Nah itu coba kita selesaiin di situ. Untuk masalahnya sebenarnya kan pengusaha usaha ya, khususnya untuk semua yang usaha atau segala macam itu kan setiap hari kan tujuannya ngundang masalah. Orang pergi ke kita untuk beli ikan itu kan sebenarnya dia punya masalah, dia punya kolam tapi nggak ada ikannya, bener nggak sih? Nah disitulah kita selesain masalahnya di orang. Gitu. Terus yang ikan frozen tadi itu, Mas, itu kenapa nggak masuk ke supermarket? Nah itu rencananya, itu tujuan saya kuliah di situ. Kan tujuan saya kuliah di apa namanya, ketahanan pangan khususnya. Ketahanan pangan ngebahas semuanya. Walaupun dia menjurusnya ke pertanian ya. Tapi emang pelajarannya pun kita pelajari perikanan juga di situ. Tesis saya itu pun perikanan, saya ngambilnya perikanan juga. Terus kenapa saya buat si Moedok tadi? Kenapa nggak dimasukin ke supermarket? Nah langkah kita ke depan itu kita bisa masukin ke supermarket gitu. Karena kan banyak sertifikatnya kayak HACCP, terus halal, terus juga BPOM. Itu nggak gampang. Nah, itu tujuan saya masuk ke ketahanan pangan karena di situ dipelajarin kan gimana cara mendapatkannya, gimana cara prosesnya segala macam. Gitu. Berarti memang dalam perjalanan ke situ ya. Ya, tujuannya itu memang untuk S2 ini. Ada pertanyaan lain? Bip. Pertanyaan terakhir, pesan buat ya terkhususnya karena kami dari perikanan, mahasiswa perikanan ini yang istilahnya masuk perikanan kecemplung. Ya. Nah itu gimana, Mas? Ada pesan-pesannya nggak? Sebenarnya kalau udah kecemplung ya salah satunya kalau nggak berenang ya tenggelam kan. Iya. Tapi tinggal tenggelamnya gimana? Tenggelamnya pakai gaya apa enggak? Sebenarnya kuncinya kalau misalkan udah kecemplung ya emang udah takdirnya mungkin kan. Ya udah dijalanin aja salah satunya. Tapi untuk pesannya, keberuntungan itu cuman kalau gua di dalam gua nanamin di apa namanya, diri gua. Keberuntungan itu cuman punya yang berani doang. Kalau nggak berani nggak bakal beruntung loh orang. Gitu. Jadi apa namanya? Kalau misalkan pun mau nanti lo orang mau di apa namanya? Instansi nanti atau apapun itu, sama-sama aja di bisnis juga. Kalau nggak berani ya kita nggak bakal jadi apa-apa kan, bener nggak sih? Nah, iya. Kalau nggak dimulai, kapan mulai ya? Bener nggak? Ya, kalau nggak ini nggak gue mulai, gue nggak bisa S2 sampai sekarang. Mungkin gue nukang kali. Sedikit promosi ya yang mau apa? Intinya semua sosial media
Oke, bisa diterangkan? untuk sosial media kita seluruhnya bisa langsung ke apa namanya Instagramnya Bibit Gurame Lampung aja atau Instagramnya moedok.id. Bisa langsung kunjungin ke situ aja, kan di situ ada link pembeliannya, link pemesanan dan informasi lebih lanjutnya gitu. Kalau ada teman-teman mau ke sini bisa ke sini. Bisa, boleh. Nanti bisa temuin Mas Dani, Mas Tope, kan kadang ganti-gantian kan orang di farm. Jadi bisa temuin beberapa teman-teman. Gitu. Oke. Terima kasih. Oke.